Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Nuwasil fi qiraati Al-Jawahir Al-Adniyah di Syekh Labib Najib hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala, qala an-nadhimu hafizahullahu ta'ala, hamdan liman aqama bil qawaid bina'a syar'in samiqil mahamid. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, hamdan, segala pujian, liman aqama bil qawaid, ya, segala pujian atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan qawaid, pondasi dan dasar. Pondasi dan dasar dari bina asyar'in, bangunan syariat, samiqal mahamidi, pujian yang dengan pujian yang tinggi. Yani kita memuji Allah taala dengan pujian yang tinggi. Qala hafizahullah, ibtada an-nadhimu hafizahullahu taala nadhmahu bihamdillahi taala al-mustahiqqi lil hamdi kullih. Allah atau penulis An-Nadhim memulai hafizahullah ta'ala memulai nazamnya dengan hamdalah. Dan ini adalah di antara tariqah para ulama dalam membuka mandhumah. Di antara mereka ada yang membuka mandhumah, ya, dan sebelumnya An-Nadham ini, An-Nadham adalah al-qasidah fil ilm. Al-qasidah fil ilm. Kumpulan bait-bait syair, itu biasa dinamakan qasidah. Dinamakan apa? Al-qasidah. Namun jika bait-bait syair tersebut atau qasidah tersebut itu dalam disiplin ilmu tertentu, maka dinamakan an-nadham. Ya, maka an-nadham dengan qasidah itu qasidah lebih umum dibandingkan an-nadham. Ya, semua nadham itu adalah qasidah, tapi tidak semua qasidah itu adalah nadham. Ya, dikatakan nadham kalau qasidahnya dalam ilmu, dalam perkara ilmu. Kata beliau, an-nadhim membuka nadhamnya dengan hamdalah. Dan sebagian ulama membuka nadham dengan basmalah. Dan ini wallahu a'lam bissawab, dibangun di atas khilaf di kalangan para ulama akan hukum membuka mandhumah dengan basmalah. Apakah hal tersebut dibolehkan atau dimakruhkan? Ya, sebagian ulama menganggap hal tersebut dimakruhkan. Ya, hal tersebut dimakruhkan. Mengingat syair, ya, pada dasarnya adalah perkara yang tidak terpuji. Ya, kebanyakannya ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Karena itulah Allah Ta'ala tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak layak beliau menjadi seorang penyair. Yang ini tidak boleh. Dari sini sebagian ulama menganggap hatta walaupun qasidah tersebut berupa nadham, dimakruhkan membuka dengan basmalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab, kalau itu menjadi alasan beliau kenapa tidak membuka dengan basmalah pada mandhumah ini. Ala kulli hal, beliau membuka nadham dengan hamdalah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah taala yang al-mustahiq lil hamdi kullihi. Ya, al-mustahiq dikarenakan lam pada kalimat hamdan liman aqama, lamnya di sini adalah lil istihqaq. Lamnya di sini adalah lil istihqaq, bukan lam lil milk dan bukan juga lam lil ikhtisas, tapi dia lam lil istihqaq. Di mana kaidahnya bahwa lam yang bermakna kepemilikan, jika sebelumnya adalah isim yang berupa makna dan setelahnya berupa isim, ya, isim berupa zat, maka lamnya di situ bermakna al-istihqaq. Dikatakan alhamdulillahi. Alhamdu ini adalah isim berupa makna dan Allah adalah zat, maka lamnya di sini bermakna istihqaq, makanya kata beliau al-mustahiqi lil hamdi kulli, yang berhak memperoleh semua pujian. Ya. Adapun hamdun sendiri definisinya adalah as-sana'u al-jamil. As-sana' al-jamil ala sifatin ikhtiyariyah. Alhamd adalah as-sana, pujian
As-sana, sananya apa? As-sana'ul jamil. Karena as-sana itu dalam bahasa Arab diitlaqkan untuk pujian, sana yang jamil, dan ada sana yang mazmum, yang tercela. Ya. 6. Adapun hamdun dia adalah as-sana al-jamil. Ya. Sana yang sifatnya pujian. Sifatnya apa? Pujian. 6. Kepada siapa? Ya kepada al-mausuf. Ya, kepada al-mausuf, tentunya kepada siapa yang disifati tersebut. Ya. 6. Ala sifatin ikhtiyariyah. Ya, dia dipuji dikarenakan sifat ikhtiarnya, yakni sifat yang bisa diperoleh, al-muktasab. Ini kita berbicara hamdan secara bahasa ya. Kita tidak berbicara mengenai sifat Allah dulu. Misalnya ketika seorang dikatakan fulan ini jamilul wajh. Fulan jamilul wajh. Fulan ini tampan orangnya. Maka ini bukan hamdun. Kenapa? Karena jamilul wajh ini bukan sifat ikhtiyariyah. Dia tidak bisa mengusahakannya. Itu bawaan dari Allah Ta'ala berikan. Ketika dikatakan fulan ini tawil misalnya. Fulan ini tawilul qamah, badannya tinggi misalnya, dan itu pujian di tempat tersebut. Maka ini bukan namanya hamdun. Kenapa? Karena pujian yang berkenaan dengan fisik yang tidak bisa dirubah, yakni kita tidak bisa memilih dari awal, ini bukan sifat ikhtiyariyah. Ini sifat jibiliyah, bawaan. Ya, sifat bawaan yang itu bukan dinamakan hamdun, tapi dinamakan madhun. Dinamakan apa? Madhun. Ya, sekedar pujian. Adapun hamdun itu memuji dengan sifat ikhtiyariyah. Misalnya si fulan jawad. Si fulan jawad, si fulan masalan syuja', si fulan kada wa kada. Dari sifat-sifat yang bisa diusahakan. Yang awalnya orang tersebut tidak seperti itu, kemudian dia bisa seperti itu. Ya, intinya sifat yang bisa diusahakan. Itulah sifat-sifat terpuji. 6. Ini hamdun. Maka alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Qala ta'ala, dan tentunya tidak bisa kita terapkan tadi kepada sifat-sifat Allah ya, karena sifat-sifat Allah kan semuanya bukan sifat bukan sifat yang hadis tentunya, bukan sifat yang muktasabah ya, tapi dia sifat yang bahasanya kalau kita mau ikhbar anillahi ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala azali, semua bersama dengan zatnya. Ya, sama dengan zatnya, bukan sifat yang muktasabah. Tapi semua sifat-sifat tersebut tentunya merupakan sifat-sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncak kesempurnaan. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wal muradu bil qawaidi, yang dimaksud dengan kaidah qawaid dalam bait ini adalah ususuddin wa usulihi. Wal murad bil qawaidi ususuddini wa usulihi. Ya, wa usuluhu. Yang dimaksud dengan qawaid dalam bait ini adalah dasar-dasar dan asal landasan agama. Wa hadza min bara'atil istihlali wa taqaddama ta'riful qawaid lughatan wa istilahan. Dan ini termasuk bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal adalah seorang musannif ataupun nazim di sini menggunakan kata-kata kunci di dalam muqaddimahnya, di mana kata kunci ini sudah menunjukkan maudhu ataupun tema dari kitab yang dia tulis. Misalnya dikatakan alhamdulillahi alladzi rafa'as samawat ya wa nasabal jibal, misalnya wa khafadhal ibad, masalan. Segala pujian bagi Allah Ta'ala yang telah merafa' langit, menasab gunung-gunung, dan khafadha, merendahkan hamba. Ya, yakni menundukkan hamba. Nah, maka ini ketika muqaddimah seperti ini orang sudah bisa kebayang ini kitab dalam nahwu. Kenapa? Di muqaddimahnya ada kata kunci rafa, nasab, dan khaf. Nah, ini istilah-istilah nahwu. Nah, maka di sini kata Syekh Labib hafizahullah taala, penggunaan kata qawaid di sini dikatakan qawaid bina'i syar'in, kaidah ataupun pondasi bangunan syariat. Kata qawaid di sini adalah kata kunci yang menunjukkan barwatul istihlal. Sudah isyarat bahwa kitab ini berbicara mengenai qawaid. Berbicara mengenai apa? Qawaid. Qawaid apa? Qawaid syariat. Secara khusus apa? Qawaid al-fiqhiyah. 6. Wa taqaddama, dan telah berlalu ta'rif qawaid lughatan wa istilahan. Tsumma qala hafizahullah wa qawluhu samiq ay 'alin murtafi'in. Makna samiq bermakna tinggi dan di atas. Wa fi lisanil Arab. Nah, yakni karya Ibnu Mandur, Qamus ya, Lisanul Arab karya Ibnu Mandur rahimahullah. Samiqan nabatu, afwan. Samiqan nabatu wasyajaru wan nakhlu.
Yasmuqu atau yasmaqu samqan wa sumuqan. Ya, ini bahasanya fahuwa samiqun wa samiqun. Isim fa'ilnya bermakna irtafa'a wa ala wa tola. Ya, di atas tinggi dan tola panjang ke atas tinggi. Tinggi ke atas. Wa nakhlatun samiqah tawilatun jidda. Ya, korma dikatakan samiqah kalau kalau tingginya kelewatan gitu ya. Tawilatun jiddan. Kalau sangat tinggi sekali dikatakan nakhlatun samiqah. Wa ma'nal bait annal hamda mustahaqqun liman aqama bina'ad din al-murtafi' ala usulin wa usus. Ya. Makna bait ini adalah bahwa pujian itu merupakan hak bagi Allah yang telah menegakkan bangunan agama yang tinggi di atas usul wa usus, ya. 6. Yang bangunan agama ini tinggi di atas pondasi, ya, nih. Kalau rumah tidak ada pondasinya kan rendah. Nah, maka dia tinggi di atas, dia berada di atas usul dan usus. Nah, maka di sini perhatikan ya bahwa agama kita ini di atas pondasi, di atas kawaid, ya. Jadi dia agama ini beraturan, tidak kacau. Tidak kacau karena dia di atas pondasi sehingga dia tidak goyang, ya, tidak gampang goyang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa secara umum syariat Islam itu maqulul makna, bisa difahami dengan akal. Karena itulah ada namanya kawaid. Seandainya syariat kita itu ya kebanyakannya adalah ta'abbudiyah yang kita nggak tahu kenapa kita disuruh, otomatis itu akan mematikan mematikan nalar. Mematikan nalar. 6. Dan inilah yang menyebabkan ya mazhab Zahiriyah menjadi adhaful madahib. Ya, dikarenakan tamassaku ghalau, ya, sebagiannya mereka terlalu berlebihan dalam berpegang pada zahirun nas dan menganggap bahwa kebanyakan perintah dan syariat dalam Islam itu maqulul makna. Perintah dan larangan dalam Islam ada ta'abbudi. Kita nggak tahu kenapa disuruh, kita nggak tahu kenapa dilarang, pokoknya lakukan saja. Ya. Padahal sudah jelas-jelas. Jelas sampai sini ya. Ketika dikatakan Islam dibangun di atas kawaid, berarti ini ada aturannya. Ada satu hal yang sudah jelas, ya, yang bisa kita nalar, yang bisa kita ketahui. Jelas sampai sini? 6. Karena itulah untuk menguasai di atasnya, bangunan di atasnya, seorang dianjurkan menguasai pondasinya. Kalau pondasinya dia sudah kuasai, maka bangunan di atasnya dia sudah tahu seluk-beluknya. Ya, dia sudah tahu seluk-beluk bangunan di atasnya. Setidaknya secara umum. Qala an-nadhimu hafizahullahu ta'ala, shalla 'alan nabi masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu. Shalla 'alan nabi masyabihu yulhiquhu bimithlihi an-nabihu. Kata beliau, ba'da hamdillahi ta'ala sanna an-nadhimu hafizahullahu ta'ala bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan masalah taslim akan disebutkan di bait yang keempat. Beliau akan sebutkan taslim di situ. Dan ini kita sudah lihat ya, beliau buka dengan hamdalah, salawat dan taslim. Ya, memang kurang basmalah ya, karena sebagian menganggap atau para ulama menganggap bahwa dalam tanda kutip ya rukun wajib penulisan itu atau adabit talif, min adabit talif itu menyebutkan 4 ini di muqaddimahnya. Basmalah, hamdalah, salawat dan taslim. Tapi sudah kita sebutkan kemungkinan alasan beliau tidak membuka dengan basmalah karena adanya pendapat yang satu yang tadi yang memakruhkan membuka mandhumah dengan basmalah. Wallahu alam. Kata beliau setelah An-Nadhim membuka dengan hamdalah, ya, di urutan berikutnya beliau mengikutkan ya dengan as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na as-salatu alaihi as-sana'u alaihi fil mala'il a'la kama qalahu Abu Aliyah. 6. Yang dimaksud dengan as-salat di sini, yakni as-salatu minallah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sana'uhu fil mala'il a'la, memuji Allah taala, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas atau di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Nah, dan ini berlaku untuk semua hamba, ya, bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada hamba, ya, salawat Allah kepada hamba mau kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada yang lain, itu bermakna Allah Ta'ala memujinya di hadapan para malaikat. 6. Sementara makna salawat kita kepada Nabi SAW ketika kita mengatakan sallu ala Nabi, maka bermakna apa? Ad-doa,
Ya, makanya kita doakan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Maka salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-doa. Ya, dan salawat para malaikat untuk kaum mukminin itu adalah al-istighfar. Ya, sama ya, doa juga sebenarnya secara umum. Baik. Kama qalahu Abul Aliyah, penafsiran as-shalah ini ya dikemukakan oleh Abul Aliyah, ya, ini merupakan salah satu rujukan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari dalam menafsirkan al-gharaib, kata-kata yang gharib dalam hadis. Nah, siapa namanya beliau? Abul Aliyah, kalau nggak salah Ma'mar ibn al-Musanna, ya, Abul Aliyah Ma'mar ibn al-Musanna. Nah, yundur. Wa ja'ala an-nadhimu ghayata as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma dama al-faqihu an-nabihu yulhiqu an-nadhira bin-nadhiri. Nah, ini kata beliau, shalla 'ala an-nabi, salawat Allah taala kepada nabi. Ma-nya di sini apa? Ya, ma-nya di sini bermakna az-zarfiyah, ya, ad-dzarfiyah. 6. Ma masdariyah az-zarfiyah. 6. Karena mengandung makna mudah, yakni salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama asy-syabihu yulhiquhu. 6. Yulhiquhu. Ya, ini fiilnya, ya, yang ma masuk padanya. Ya, kemudian fa'il dari yulhiquhu adalah an-nabihu. Ya, maksudnya apa? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menerus salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama an-nabihu, selama orang yang nabi, yang cerdas, masih melakukan apa? Masih melakukan ilhaq, yakni qiyas ataupun al-jama', menghimpun. Apa yang dihimpun? Asy-syabihu bimislihi, yang serupa dengan yang serupa dengannya. Nah, ini kan pekerjaannya qawaid fikih, kan? Qawaid fikih kan apa namanya? Mengumpulkan furu' yang asy-syabih bisyabih dihimpun jadi satu. Jadilah kaidah fiqhiyah. Nah, ini diinginkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, an-nadhim menjadikan akhir salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu masih terus-menerus ada selama al-faqih an-nabi, ini penafsiran an-nabi, al-faqih itu masih senantiasa melakukan apa? Ilhaqun nadhir bin nadhir. Masih senantiasa mengikutkan yang mirip dengan yang mirip. Ini kan amalan dari qawaid fiqhiyah. Ya, ini cara pembentukan kaidah fiqhiyah. Ai yulhiqul mas'alata binadhairiha, dia mengikutkan suatu masalah, menggabungkan satu masalah yang dia dapati, diikutkan kepada masalah-masalah yang sudah diketahui sebelumnya yang mirip dengannya. Nah, allati tajtami'u maha tahta kulliyatin. Nah, yang mana masalah yang sedang dia bahas ini, ya, itu sama, ya, dilingkup oleh kaidah kuliah dengan masalah-masalah yang sudah jelas hukumnya tadi. Ya, hiya al-qaidatul fiqhiyah. Inilah yang dikenal atau yang dinamakan al-qaidah fiqhiyah. Baik. Kata beliau, hiya al-qaidatul fiqhiyah maudhu'un nadham. Ini adalah maudhu' ataupun pembahasan nadham ini. Maka di sini di muqaddimah berkenaan dengan salawat juga masih berupa bara'atul istihlal. Penggambaran bahwa apa namanya pembahasan maudhu' dari tema ini, dari kitab ini, nadham ini adalah al-qawaid al-fiqhiyah. Wa hadhihi al-ghayatu mumtaddatun ila akhir zaman. Dan amalan ini, yakni kalau dikatakan salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, selama masih ada orang yang melakukan ini. Nah, sampai kapan ada orang melakukan itu? Kata beliau, itu mumtaddah ila akhir zaman. Itu akan terus ada yang melakukannya sampai akhir zaman. Karena ijtihad tidak pernah terputus. Ya, pintu ijtihad tidak pernah terputus sampai akhir zaman. Maka selama ada mujtahid, maka selama itu pula ada orang yang melakukan amalan ini. Ya, kalau begitu maknanya salawat Allah kepada Nabi SAW sampai akhir zaman. Itu maknanya, ya. Salawat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW sampai akhir zaman. Kata beliau, hadhil ghayatu mumtaddatun ila akhir zaman hina yaqbidullahu azza wa jalla ahlal ilm. Sampai pada akhirnya Allah Ta'ala mewafatkan semua ulama. Fayatasaddarul juhalul ladzi la yafqahuna dinallahi azza wa jalla fayadhilluna wa yudhillun. Ya, lantas ketika semua ahlul ilm meninggal, ya, majulah orang-orang bodoh dalam agama, kemudian yang tidak faham dalam agama, lantas mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini isyarat kepada hadis dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis siapa? Abdullah bin Amr bin As, ya, kalau nggak salah, Allahu alam, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah,
Ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya, kata Nabi SAW apa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Awafan, idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Ya, idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. 6. Kalau amanah sudah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Maka sahabat tersebut bertanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana caranya amanah ditelantarkan? Kata beliau, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli." Kalau perkara sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dan juga tentunya hadis yang masyhur, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Ya. 6. Atau innallaha la yaqbidul ilma intiza'an gitu ya, atau semakna dengannya. 6. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari manusia itu satu kali cabut diangkat, ya. Namun Allah Ta'ala menghilangkan ilmu, mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sampai ketika tidak ada lagi ulama di muka bumi ini, maka manusia akan mengangkat pimpinan-pimpinan yang bodoh. Ya, lantas mereka ditanya dan berfatwa, dan mereka pun sesat serta menyesatkan. Qala hafidhahullah wa ma'rifatun nadhairi, apa ini? Kenapa ada tasdid di sini? Seharusnya di sini wallahu alam ma'rifatun nadhair tunmi, yakni membangkitkan atau menumbuhkan. Kenapa ada tasdid ya? Nah, wallahu alam. Wa ma'rifatun nadhairi tunmil malakatal fiqhiyah. Mengetahui an-nadhair, mengetahui masalah-masalah yang serupa, ya, dikarenakan adanya kesamaan hukum dan illat, itu bisa menumbuhkan malakah fiqhiyah, menumbuhkan apa? Mental seorang faqih dalam dirinya. Malakah, yakni mental al-fiqhiyah dalam dirinya. Wa tu'azzizu mulahadatal furuqid daqiqah, dan bisa memperkuat. Al-aziz di sini bermakna qawiya, bermakna apa? Bermakna kuat. Bisa memperkuat, mempertajam mulahadhah dia, kemampuan dia untuk membedakan al-furuq ad-daqiqah, perbedaan yang sangat halus, tipis sekalipun. Yani orang-orang awam memandang ini dua kasus sama, persis sama, tapi dia karena dia mengetahui an-nadhair, ya, dia mengetahui an-nadhair, ya, al-qawaid, al-ashbah wan nadhair dan seterusnya, ya, yang sudah berlalu, dia bisa mendeteksi adanya perbedaan sekecil apapun sehingga hukumnya berbeda. Ya. Wa tu'azzizu mulahadatal furuqi ad-daqiqah wal maqasid allati ra'atha syariatul islamiyah, dan juga dia bisa mendeteksi, mengetahui maqasid syariah, maqasid yang dijaga oleh syariat Islamiyah. Baik. Wa li ahamiyatin nadhairi qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu li Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Karena pentingnya mengetahui an-nadhair ini dalam, kalau kita bahasakan sekarang qawaid al-fiqhiyah, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, yakni Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, wa'rifil ashbah wal amsal thumma amid ila ahabbiha ila Allah fi ma tara wa ashbahiha bil haqq. Kata beliau, perhatikanlah al-ashbah wal amsal, perhatikanlah kasus-kasus yang serupa, memiliki hukum yang sama. Kemudian apa? Pilihlah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala menurut apa yang kamu pandang, menurut kamu, dan yang paling mirip dengan kebenaran. Nah, karena seperti tadi, ya, ahkam ataupun hukum-hukum syariat kita itu maqulul makna, kita bisa nalar. Ini kenapa disuruh seperti ini, kenapa dilarang? Karena seperti ini nih, ada ilatnya. Maka semua yang memiliki ilat seperti itu, begitu juga hukumnya, walaupun tidak ditansis oleh syariat. Walaupun tidak ditansis oleh syariat. Jelas ya? Nah, karena semua tidak akan mungkin ada al-amsal, tidak mungkin ada al-ashbah dalam hukum-hukum syariat kalau misalnya apa? Kalau misalnya hukum-hukum syariat itu ta'abudiyah semuanya, ta'abudiyah seluruhnya. 6.
Ini di Klaten anu ya. Klaten kon nggak ada di sini. Nggak tertulis namanya di sini. Apa internetnya lagi down di sana? Nah, labas. Qala an-nadhim hafidhahullahu ta'ala wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hamas syari'atu hama. Ma'alimun hamas syari'atu hama. Kata beliau, juga salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, wasallama, dan juga salam. Ma'alimun hamas syari'atu hama, selama alim masih menjaga syariat, selama masih ada alim yang menjaga syariat, yakni sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Dalam riwayat lain mansurah, la yadurruhum man khadhalahum, ya, hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya amrullah. Baik. Qala hafidhahullahu ta'ala wa ardafa an-nadhimus salatu wa ardafa an-nadhimus salata 'ala al-ali wal-athhar was-sahbil kiram. Kemudian selanjutnya an-nadhim mengikutkan, ya, menyusul dengan mengikutkan pada salawat atau mengikutkan pada salawat itu, ya, al-al al-athhar, keluarga Nabi SAW yang suci, was-sahbi al-kiram, dan sahabat beliau yang mulia. Apa yang dimaksud dengan al di sini? Kata beliau, al-muradu bil al fi maqamiz zakah aqaribun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud dengan al di sini, ya, dalam pembahasan zakat adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun nabihi, yang beriman, min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Wa fi maqamid du'a ka hadzal maqam kullu muslim. Adapun kalimat al kalau disebutkan dalam konteks doa sebagaimana dalam bait ini ka hadzal maqam, maka yang dimaksud al adalah kullu muslim. Nah, ini bisa dikatakan dhabit yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, bahwa al kalau disebutkan al dalam konteks zakat, ya, dalam konteks zakat, maka yang dimaksud dengannya adalah aqaribun nabi sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin, yakni Banu Hashim dan Bani Al-Muttalib. Banu Hashim dan Bani Al-Muttalib. 6. Sementara kalau dalam konteksnya doa sebagaimana dalam bait syair ini, maka yang dimaksud dengan al adalah kullu muslim, semua muslim. Karena di sini cuma dikatakan wa alihi wa sahbihi. Ya, maka semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk dalam alihi. Kecuali kalau misalnya dikatakan wa alihi wa sahbihi, masalan wa alihi wa sahbihi, ya, waliman tabi'ahu, ya, ila yaumi bi ihsanin ila yaumiddin. Di sini kan berarti disebutkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al di situ terkhusus untuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkhusus untuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata beliau di sini, kerabat Nabi SAW dalam pembahasan zakat, yakni Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, yakni mereka yang tidak boleh menerima dan tidak boleh diberi zakat. 6. Qala rahimahullahu ta'ala was-sahbu jam'u sahib. Wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika walau takhallalat riddatun fil asah. Naam, kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Naam. Sekira jelas, ya, semua yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengannya dan meninggal di atas Islam walaupun sempat murtad. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala. Jadi salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada seluruh umatnya itu sampai hari kiamat, selama masih ada yang melakukan ini tadi yulhiquhu yulhiqus syabihu bimithlihi
dan selama ma'alimun hama syariati hama, selama masih ada alim yang menjaga syariat, yakni sampai hari kiamat. Wa ba'du qad sa'alani wa ba'du qala an-nadhimu hafidhahullahu ta'ala wa ba'du qad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'ul labibu. Wa ba'du, kemudian setelah salawat dan salam tadi, qad sa'alani labibu, ya, Syekh Labib, ya, Labib di sini yang pertama nama orang, nama Asy-Syarih. Syekh Labib telah meminta kepadaku untuk membuat nadman bihi yantafi'ul labibu, yang dengan nadham ini al-labib bisa mendapatkan manfaat. Al-labib yakni yang memiliki lub. Nah, jadi al-labib yang kedua itu sifat. Itu sifat. Sementara labib yang pertama itu nama Asy-Syarih. Qala hafizahullahu ta'ala wa ba'da al-muqaddimati syar'a an-nadhimu hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu fi dzikri sababi nadhmihi. Sebab beliau menulis nazam ini. Kalau di muqaddimah beliau menulis sebab beliau mensyarah manzumah ini. Di sini An-Nadhim menyebutkan sebab penulisan nazam. Wa huwa anna katib hadha syarhi sa'alahu nadman mukhtasaran fil qawaid al-fiqhiyah. Sebabnya adalah penulis syarah kitab ini telah meminta kepada beliau untuk menulis sebuah nazam mukhtasar yang ringkas dalam qawaid fiqhiyah. Yantadhimu bihi sulukul qawaidil masyhurah, ya, yang di dalamnya dia menazam kaidah-kaidah yang masyhurah. Yahsunu lil mubtadi'i fi hadzal ilmi hifdhuhu wa dirasatuhu, yang mana sangat yang diharapkan pemula itu mampu untuk menghafal dan mempelajarinya, ya. Bagus kitab ini dijadikan sebagai bahan hafalan dan pelajaran bagi pemula. Haitsu innal manzumati al-mujizata fil qawaid al-fiqhiyyah li fuqaha'ina asy-syafi'iyyah syihhiyatun bihasabil ittila'il qasir. Kenapa pensyarah meminta kepada An-Nadhim untuk membuat manzumah yang mukhtasar? Dikarenakan manzumah yang ringkas, ya, manzumah qawaid fiqhiyah yang ringkas dalam mazhab kita Syafi'iyah itu sangat syihiyah, yakni syuh kan bermakna kikir, yakni jarang sekali adanya, ya, sangat sulit untuk ditemukan, kata beliau, bihasbi tila'il qasir, sepanjang pengetahuan saya tidak ada manzumah qawaid fiqhiyah yang ringkas untuk pemula, ya, dalam mazhab Syafi'iyah, kata beliau, sepanjang pengetahuan saya. Fawada'a an-nadhimu hadhihi al-manzumata syamilatan nahwa 30 qaidatan fiqhiyatan fi wahidin wa 30 baitan. Maka An-Nadhim pun hafizahullahu ta'ala, ya, kemudian membuat manzumah ini, yang mana manzumah ini berisi sekitar 30 kaidah, 30-an kaidah fiqhiyah yang dituliskan dalam 31 bait. Jadi betul-betul hemat sekali, ya, betul-betul hemat dan menunjukkan kepiawaian An-Nadhim dalam bait syair. 30 perkara lebih dituangkan dalam 31 bait, ya, dalam 31 bait. Ya, betul-betul sangat efisien beliau dalam bait syair ini. Wa qad aradtu alaihi an naktuba alaihi syarhan mujazan ala tariqatin tunasibul muta'allima fawafaqa. Setelah beliau menulis manzumahnya, saya pun menawarkan kepada beliau untuk agar saya bisa menawarkan kepada beliau untuk saya menuliskan syarah ringkas, ya, yang sesuai dengan al-muta'allim. Fawafaqa, maka beliau pun setuju agar saya membuat syarahnya. Sa'ilanillahi ta'ala ayyanfa'a bil asli wa syarhi, seraya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan nazam dan syarahnya ini bermanfaat. Wa ayyahaban nadhima wa syariha mazidan minal fathi, dan semoga Allah Ta'ala berkenan atau meminta kepada Allah Ta'ala, kami minta kepada Allah agar memberikan kepada An-Nadhim dan Asy-Syarih tambahan ilmu. Allahumma amin. Wa qasdun nadhimi biqaulihi labibu katibu syarhi wa biqaulihi al-labibu talibul ilmi al-fatin dzal aql. Yang dimaksudkan oleh penulis labib di taraf yang pertama, di syatar yang pertama, ya, adalah penulis syarah ini. Sementara yang dimaksudkan dengan al-labibu di akhir bait adalah talibul ilm, yang cerdas, yang berakal. Nah,
Thumma qala an-nadhimu hafidhahullahu ta'ala mubtadi'ut tahsili fi qawaidi madhhabina dzil fadli wal fawaidi. 6. Mubtadi'u di sini ya, mubtadi'u di sini merupakan apa? Sifat bagi al-labib di akhir bait sebelumnya. Yani nadman bihi yantafi'ul labibu mubtadi'u. 6. Mubtadi'ut tahsili. Yani agar manzumah ini bisa bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi al-labib, bagi penuntut ilmu yang cerdas, dan mubtadi'ut tahsil, dia baru mulai untuk mentahsil ilmi. Kemudian manzumah ini fi qawaidi madhhabina, terbatas pada kaidah-kaidah fikih dalam madhab kita, ya, dzil fadli wal fawaidi, yang madhab ini memiliki kemuliaan, keutamaan dan fawaid. Taib. Qala syarihu hafizahullah yaqsudu nafa'allahu bihi anna hadzal nadhma yantafi'u bihi al-mubtadi'u fi talabi hadzal fan. Yang dimaksudkan oleh penulis nafa'allahu bihi oleh an-nadhim adalah bahwa manzumah ini ya bisa di al-mubtadi, pemula dalam ilmu ini bisa mendapatkan manfaat darinya. Idh hadzal gharadu min nadhmi hadhihi al-manzumah, karena inilah tujuan asal manzumah ini dibuat. Wa kitabatu hadzal syarhi 'alaiha, dan itu pula tujuan penulisan syarah ini. Faqauluhu mubtadi'u sifatun li al-labib, ini sifat bagi al-labib. Wa qauluhu madhhabina ay madhhabi imamina Syafi'i rahimahullahu ta'ala alladhi nusharrifu. Alladhi nusharrifu bil intisabi ilaihi. Yani madhab imamina Syafi'i yang kami berbangga berintisab dengannya. Dan tentunya yang dimaksud dengan intisab kepada suatu mazhab, yakni intisab dalam hal ilmiah. Ya, bukan yang dimaksudkan ketika berintisab kepada nasab, yakni ke mazhab, yaitu dia mengamalkan dia meyakini 100% bahwa semua yang ada dalam mazhab itu sahih. Ya, ini tentunya tidak ada seorang pun yang faqih lagi insaf yang akan meyakini hal seperti itu. Kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yutrah illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Semuanya benar dan salah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud di sini intisab kepada mazhab, yakni intisab ilmiah. Yani kalau mau belajar fikih, ya belajar fikih dengan kitab mazhab tertentu. Kitab mazhab tertentu, intisab ilmiah. Tariqah mengambil pendalilan, memahami dalil juga dengan tariqahnya Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau bila syak merupakan salah satu dari ulama al-madhhab, ulama as-salaf. Hatta bagi bagi ulama seperti Imam al-Bayyuri rahimahullahu taala, ya, yang membatasi as-salaf itu hanya sampai pada abad ketiga Hijriah, maka Syafi'i rahimahullahu taala masuk dalam penamaan as-salaf. Rahimahullahu taala. Demikian pula para imam yang lain. Taib. Jadi yang dimaksud dengan intisab di sini yakni intisab dalam hal ilmiah. Karena itulah diperbolehkan seorang dalam mazhab tertentu untuk keluar dari mazhabnya, mengambil pendapat dari mazhab yang lain walau biduni hajah, walaupun tanpa ada hajat. Apalagi kalau ada hajat. Tanpa hajat sekalipun, seorang yang intisab kepada satu mazhab boleh mengambil dan beramal dengan mazhab beramal dengan mazhab yang lain. Beramal dengan mazhab yang lain. Namun bagi al-mubtadi'in tentunya wazifah mereka adalah at-taqlid. Wazifah bagi mereka adalah at-taqlid. Tugas mereka sementara adalah taklid. Dan taklid daripada dia bertaklid kepada mazhab yang lain, maka taklid kepada semua mazhab itu sama saja. Tidak ada keunggulan taklid kepada mazhab Syafi'i dibandingkan taklid kepada mazhab Hanabilah. Demikian pula sebaliknya, tidak ada. Namun kalaupun harus taklid, maka hendaknya dia taklid dengan yang paling dekat yang diamalkan dengan mazhab di negaranya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari clash dengan masyarakat dan seterusnya. Karena tidak diragukan salah satu sebab sebab terbesar yang menyumbang perselisihan di tengah kaum muslimin adalah kurang insafnya. Ya, kita tidak mengatakan karena berbeda, ya, bukan semata-mata karena berbeda, karena orang berbeda tetap bisa bersatu, tapi dikarenakan kurang bagusnya kurang insafnya dan kurang bagusnya pengamalan kebanyakan atau banyak talabatul ilm al-mubtadi'in dalam mukhalafah dalam masalah ini. Ya, yakni mukhalafatu madhhabul balad
pada dasarnya bukan hal yang selama dia mampu untuk memperbaiki, mengambil celah ataupun duduk melihat maslahat dan mafsadat, maka insya Allah tidak akan ada clash. Namun hal itu menjadi kurang bagus ketika alladzi yukhalifun nas, kemudian madhab al-qaum, madhabul balad, kemudian dia yudhiruhu, yang menampakkan penyelisihannya, bahkan menentang dan mengingkari dengan pengingkaran yang tidak proporsional. Nah, maka itulah yang menjadi sebab. Karena itulah al-aula, kalaupun dia harus taklid, maka dia taklid kalaupun dia taklid, dan memang dia harus taklid bagi seorang mubtadi, pemula, dia harus taklid karena dia tidak mampu. Apa yang dia bisa lakukan? Nah, wal arjahiyah sifatnya nisbi. Ya, bukan dikarenakan engkau mengikuti pendapat yang rajih menunjukkan kamu tidak taklid. Lah, itu taklid kepada orang yang mentarjih. Ya, maka arjahiyah itu sifatnya nisbi. Ya, kamu bertaklid kepada orang yang kamu ikuti tarjihnya, kepada orang yang kamu ikuti tarjihnya. Maka kalau disuruh memilih untuk taklid kepada siapa, maka bila syak al-aula adalah taklid dengan madhab yang aksar, ya, jumhur, ya, masyarakat di negeri ini bermadhab dengannya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Maka ini dimaksud dengan intisab kepada madhab, bukan intisab dalam segala hal tidak boleh keluar darinya, tapi yang dimaksud dengannya adalah intisabul ilm. Kata beliau, wa madhhabuhu jama'a fihi baina madrasatain ahli ar-ra'yi wal hadithi wa nasha'a fi baladain al-Iraq wa Misr wa sannafa fihi imamuhu. Taib. Dan mazhab Syafi'i rahimahullahu taala menghimpun dua madrasah, yakni madrasah ahli ra'yi di Kufah dan madrasah ahli hadis di Madinah, di mana beliau mengambil madrasah ahli ra'yi melalui Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ya, yang darinya beliau mengambil ilmu dari mengambil fikihnya Imam Abu Hanifah melalui Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, sementara mazhabnya ahli hadis langsung dari Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau juga tinggal di dua kota, nasya'a fi baladain, beliau hidup di dua kota, al-Iraq, di Irak, dan di Mesir. Ya, di Irak ulamanya banyak. Ya, di Irak ulamanya banyak. Ya, di Kufah, di Baghdad, terutama di Baghdad. Nah, terutama di Baghdad. Nah, kemudian di Mesir sudah ada mazhabnya ketika itu, mazhabnya Al-Laits ibnu Sa'ad. Dan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga kemudian mendapatkan informasi tambahan dari mazhab yang ada di Mesir. Ya, karena imamnya kota Mesir ketika itu adalah Al-Laits ibnu Sa'ad, Abul Harits Al-Fahmi rahimahullahu taala. Maka inilah yang menjadi alasan kemudian kata beliau, wa sannafa fihi imamuhu kutubal madhhabain. Ya, dan beliau Syafi'i rahimahullahu taala menulis buku-buku al-madhhabain, yakni dua mazhab yang dimaksud dengan al-madhhabain al-qadim wal jadid. Al-qadim wal jadid. yakni adanya perubahan mazhab beliau dari mazhab al-qadim dan al-jadid, dan ada khilaf di kalangan para ulama mengenai dobit pembatasan al-qadim dan al-jadid itu pembatasannya mana. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya al-jadid adalah semua yang beliau tuliskan di Mesir, sementara al-qadim sebelumnya. Nah, sebelumnya di situ ya berarti ketika beliau di Mekah, ketika beliau di Baghdad, ketika beliau di di daerah-daerah lain, ketika beliau perjalanan ke Mesir, maka pokoknya selama sebelum beliau masuk ke Mesir, maka semua terhitung qadim. Semua terhitung qadim. Baik beliau menuliskan itu di Mekah, atau ketika di Baghdad, atau ketika di Yaman, karena beliau juga pernah ke Yaman, ya. Ketika di Yaman beliau mengambil dari para imam di Yaman. Jadi beliau sudah rihlah dan menghimpun ilmu dari berbagai negeri ketika itu. Maka semua yang beliau tuliskan sebelum beliau ke Mesir, menetap di Mesir, itu dianggap qadim, dan semua yang beliau tulis di Mesir dianggap al-jadid. Nah, ini diantara pendapat yang menyebutkan dobit, pembedaan antara al-qadim dan al-jadid. Dan tentunya adanya al-jadid ini muncul dikarenakan beliau mendapatkan tambahan referensi ilmu baru dari para ulama di Mesir, terkhusus mazhabnya Al-Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala. Walaupun mazhabnya Al-Laits kemudian punah, ya, tidak ada yang melanjutkan, namun setidaknya kita bisa katakan bahwa sisa-sisa ataupun peninggalan mazhab Al-Laits bin Sa'ad tidak dilakukan ada pada mazhab Syafi'i al-Jadid, karena beliau mengambil dari situ. Maka beliau sudah menghimpun ilmu dari ulama Baghdad, ulama Kufah atau Irak secara umum. Kemudian beliau juga di Haramain, Makkah dan Madinah. Kemudian beliau juga dari Yaman. Ya, yang mana semua terkumpul menjadi mazhab al-qadim, yang kemudian setelah itu di Mesir
tambahan dari mazhab ulama, mazhabnya siapa? Laits bin Sa'ad dan para ulama yang lain di Mesir, ya, sehingga muncullah al-mazhab al-jadid. Kata beliau, wa hadza mimma imtaza bihi ala ghairihi min al-a'immah, dan ini di antara keunggulan Syafi'i rahimahullahu taala dibandingkan yang lain. Ya, plus bahwa Syafi'i rahimahullahu taala itu hujjatun fil lughah. Ya, kata para ulama, yu'khadhu minhu lughah. Min diambil darinya bahasa, yakni semua yang keluar dari mulut beliau itu bahasa Arab, bisa dipakai berhujjah. Dikatakan yu'khadhu minhu al-lughah, bahasa Arab diambil dari mulutnya. Rahimahullahu taala. Razaqahullahu rif'atad darain, amin. Nah, semoga Allah taala meninggikan beliau di dua alam, di dua negeri. Qala an-nadhim rahimahullahu taala, kita selesaikan dulu muqaddimah ini. Qala an-nadhim hafizahullahu taala, faqultu ma li su'likum min buddi ma lakum lima lakum min ishratin wa wuddi wa rutbatin fil fiqhi wal ulumi falnabda asy-syuru'a fil murumi atau fil marumi. Nah, ya, kata beliau fakultu, maka di sini fakultu ini jawaban dari apa? Apa yang disebutkan di nazam nomor 4. Qad sa'alani labibu, labib telah meminta kepadaku, fakultu, maka saya pun menjawab. Nah, dan ini apa namanya di sini serupa dengan karya tulis para ulama yang lain yang mubarak, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sababut ta'lif karena adanya soal min ba'dil ikhwan, adanya permintaan dari sebagian ikhwannya, ya. Dan ini diantara sifat penulisan, sifat karya tulis para ulama atau sababut ta'lif di kalangan para ulama terdahulu, banyak diantara mereka yang menulis dikarenakan soal, bukan karena tafannunan, bukan karena sekedar mengasah kemampuan menulis, tapi karena memang diminta. Ya, kita mengetahui tentunya siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar, Nukhbatul Fikar, ya, Nukhbatul Fikar. Demikian pula Nuzhatun Nadhar juga ditulis dua-duanya karena permintaan. Disebutkan yang memintanya, ada yang mengatakan bahwa yang memintanya adalah Az-Zarkashi, murid beliau rahimahullahu taala. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, manzumah beliau, fatwa beliau, fatwa Al-Hamawiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini semua permintaan. Ya, demikian pula Al-Bukhari rahimahullahu taala, ma'ruf tentunya, ya, bagaimana permintaan dari gurunya Ali Ibnul Madini. Menurut sebagian versi kisah, yang memintanya adalah guru beliau Ali Ibnul Madini. Nah, kemudian juga siapa Matan Abu Syuja, ya, karya Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullahu taala, ya, beliau juga menulis Matan Abu Syuja karena permintaan. Maka ini semua kitab-kitab yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah taala karena memang dia menulis karena dibutuhkan oleh umat. Maka semoga kitab ini juga mendapatkan keberkahan, ya, sebagaimana kitab-kitab terdahulu yang dituliskan karena diminta. Nah, Allahumma amin. Faqultu ma li su'likum min buddi, maka saya pun berkata kepada labib yang memintaku, ma li su'likum min buddi, yakni kami tidak bisa menghindar dari permintaan kamu. Yani saya akan memenuhi permintaan kamu. Kenapa? Lima lakum min ishratin wa wuddi, karena kamu punya hubungan dengan saya, hubungan apa? Ishrah wa wudd, ya, kedekatan, persahabatan dan kasih sayang. Dan engkau juga memiliki rutbatin fil fiqhi wal ulumi. Ini pujian An-Nadhim kepada Asy-Syarih. An-Nadhim memuji Asy-Syarih karena engkau juga memiliki kedudukan dalam fikih dan ilmu-ilmu. Nam fal nabda'i syuru'a fil marumi. Maka ayo kita mulai menuliskan apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi tujuan kita, yakni menulis manzumah. Kata beliau, al-buddu huwa al-mafar al-mahid. Al-buddu bermakna tempat berlari, tempat menghindar. Ya, wala yu'rafu isti'maluhu illa maqrunan bin nafi. Dan tidak diketahui penggunaan kata buddun ini kecuali selalu bergandengan dengan nafi, dikatakan la budda. Nah, kalau di sini kan ma-nya ini ma nafiyah, ma li su'likum min buddi. Ini ma-nya nafiyah. Maka bud, kata beliau, tidak diketahui, dia digunakan tersendiri. Ya, selalu didahului oleh an-nafi. Yuqal la budda min kaza, ai la mafarra minhu wala mahrab. Tidak ada tempat berlari dan menghindar dari hal tersebut. Wa arada an-nadhimu, dan tentunya la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins, la nafiyah lil jinsi. Nah, la budda, yakni takdirnya la mafarra minhu. Nah,
Wa arada an-nadhimu an yubayyina annahu istajaba li talabi mura'atan lil ishrati wal widadi alladzaini yarbitanihi bisailin nadham. Dan An-Nadhim menjelaskan, beliau mengabulkan permintaan itu untuk menjaga isyrah, ya, hubungan baik dan kasih sayang yang terjadi, yang mengikat antara dia dengan penulis, antara peminta yang meminta dengan penulis nadham. Ma'annahu ala rutbatan wa arfa qadran hafizahullah. Padahal si penulis nazam tidak diragukan, kata beliau, lebih tinggi tingkatan dan kemuliaannya dibandingkan penulis syarah. Ya, dan Syekh Labib mengatakan bahwa An-Nadhim ini salah seorang dari guru beliau, Syekh Ismail ini, salah seorang Ali bin Ismail, salah seorang guru beliau. Kalau nggak salah beliau menyebutkan beliau membaca sebagian kitab Majmu' dari beliau. Maka ini hitungannya guru beliau. Ya, An-Nadhim hitungannya masuk dalam jajaran guru-guru dari Asy-Syarih. Nah, wastijabatuhu, ya, ataupun kalaupun tidak dikatakan syekh, ya setidaknya dikatakan qarin mungkin, wallahu alam. Wastijabatuhu li talabi tadullu ala karimi syama'ilihi wa tibi ma'danihi. Nah, dan dia mengabulkan permintaan saya, ya, itu menunjukkan mulianya dia, dermawannya dia, ya, dan baiknya perlakuan dia. Walillahi darru imamina Syafi'i rahimahullah idh yaqul al-hurru man ra'a widada lahdatin wa antama liman afadahu lafzatin, liman afadahu lafzatan atau lahdatan tadi, ya, lahdatan, ya, al-hurru man ra'a widada lahdatan. Ini ucapan yang sangat indah. Kata beliau, orang yang merdeka adalah orang yang menjaga kecintaan yang walaupun kecintaan itu pernah berlangsung walaupun sesaat. Ya, widada lahdatan. Ataupun widada lahdatan. Yani dia pernah punya hubungan kasih sayang dengan seorang, tapi cuma berlangsung sebentar langsung terpisah. Maka walaupun kecintaan itu sebentar, al-hur adalah orang yang menjaga hal tersebut. Yani pernah mencintai, pernah berkasih sayang, pernah punya hubungan yang baik dengannya, walaupun sebentar kemudian terpisah karena jarak misalnya, atau terpisah karena hal-hal yang lain, ya. Maka al-hur adalah orang yang menjaga, mempertahankan widad, walaupun widad itu hanya terjadi lahdoh. Wantama liman afadahu lahdoh, dan dia tetap menisbatkan dirinya kepada orang yang pernah memberikan faidah kepada dirinya walaupun satu lafaz. Yani dia bangga untuk menyatakan bahwa saya muridnya si fulan, walaupun dia hanya mendapatkan faedah satu lafaz saja dari gurunya, dari orang tersebut. Dan demikianlah hakikatnya. Ketika seorang memegang prinsip ini, maka ini akan akan memperbaiki, ya, akan kembali mengkondusifkan keadaan dunia penuntut ilmu di negeri ini. Ya, karena di antara hal yang menjadi sebab buruknya situasi kondisi penuntut ilmu di negeri ini adalah karena membatasi bahwa yang namanya guru itu hanyalah yang kamu duduk bertahun-tahun di situ, yang kamu mengambil banyak ilmu darinya. Adapun guru yang adapun orang yang kamu cuma duduk di majelisnya cuma satu kali, itu nggak bisa dikatakan gurumu. Akhirnya karena bukan guru, ya sudah, tidak ada hutang budi. Padahal hatta walaupun satu lafaz dia peroleh, maka ya, al-hur adalah orang yang intima, menyandarkan dirinya kepada orang yang mengajarkan kepada dia walaupun satu lafaz. Kata sebagian ulama salaf, ya, bahwa siapa saja yang memberikan kepada saya satu hadis, fa ana lahu abd, maka saya adalah hambanya, maka saya adalah budaknya. Kemudian berdalil dengan kisah Nabi Khidir, kisah Nabi Musa alaihissalam, dalam Al-Quran dikatakan idh qala Musa li fatahu, ya, idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada fatanya. Fatat di sini yakni bermana al-abd, budak. Ya, kata para ulama bahwa di sini yang dimaksud fatahu di sini, ya, ini siapa? Nabi juga. Ya, ini nabi, dia bukan betul-betul budaknya, tapi karena dia belajar kepada Nabi Musa, mengambil ilmu dari Musa, padahal dia seorang nabi juga. Ya, saya lupa siapa namanya. Siapa? Yusha, ya, Yusha. Nah, Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun, ya, kalau nggak salah, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam untuk belajar itu. Nah,
Tatkala beliau mengambil ilmu dan belajar dari Nabi Musa, Allah Ta'ala menamakan dia, mensifati dia sebagai apa? Fatanya Musa, budaknya Musa. Maka demikianlah hakikatnya. Siapa saja yang kita mengambil ilmu darinya, sekecil apapun, maka kita adalah apa namanya? Abdun lahu. Dalam tentunya majazan ya, abdun lahu. Nah, summa asyara hafidhahullahu ta'ala ila awani syuru'i bil maqsudi biqaulihi falnabda bisyuru'i fil marumi. Oh, di sini fal nabda bisyuru'i. Di nadham tidak ada ba-nya ya. Fal nabda isyuru'ah. 6. Baik, setelah itu penulis mengisyaratkan akan mulai masuk pembahasan yang diinginkan. 6. Wallahu taala a'lam bis-shawab. 6. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Insyaallah taala godan sudah mulai masuk ke penyebutan kaidah yang pertama yang dimulai dengan qawaid al-khamsah al-kubra. Nah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.